يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah ketujuh, kecerdasan akal fikirannya. Tentang kecerdasan akal fikiran Imam Hanafi, tak seorang pun yang dapat mengukurnya. Diriwayatkan pada suatu saat nama Imam Abu Hanifah disebut-sebut orang di hadapan Baginda Harun ar-Rasyid. Seketika itu juga Baginda mendoakannya. Setelah itu berkata, Abu Hanifah adalah orang yang dapat melihat dengan akalnya tentang sesuatu yang tak terlihat oleh mata kepala. Imam Ali bin Asim pernah berkata bahwa seandainya akal Abu Hanifah ditimbang dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka dapat dikalahkan. Imam Abu Yusuf juga menyatakan bahwa ia belum pernah melihat akan seorang lelaki yang lebih cerdik daripada Imam Abu Hanifah. Demikianlah pernyataan sebagian ulama pada masa itu tentang kecerdasan akal fikiran Imam Hanafi, sehingga buah fikiran dan ijtihadnya tentang hukum-hukum agama diakui orang hingga sekarang. Bahkan ia dikenal sebagai imam besar. Kisah ke-8, budi pekertinya. Imam Abu Hanifah adalah sosok yang santun. Ia sangat suka bergaul, penampilannya pun sangat menyenangkan dan terkesan ramah, serta tidak suka mencela orang-orang yang berada di hadapannya, meskipun kepada musuhnya sendiri. Bahkan tidak pernah menyebut musuhnya dengan perkataan kasar maupun jelek yang dapat menyakitkan hati. Abu Hanifah sangat pandai menjaga diri supaya kebaikannya tidak hilang karena mengumpat, serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Banyak orang yang mengagumi akan kecerdasan fikirannya di dalam memahami ilmu dan hukum agama, serta dialah orang yang banyak ibadahnya. Imam Abu Hanifah terkenal kealimannya serta tidak suka akan kemewahan hidup. Kisah ke-9, ibadahnya. Abu Hanifah senantiasa berpuasa di siang hari dan bersolat tahajud di malam hari, membaca Al-Quran dan selalu memohon ampunan di waktu fazar. Suatu hari Abu Hanifah mendengar pembicaraan sejumlah orang yang mengenai dirinya. Orang yang kalian lihat itu tidak pernah tidur di malam hari, kata orang itu sambil menunjuk Abu Hanifah. Mendengar perkataan itu, Abu Hanifah berkata kepada dirinya, saya di sisi manusia sangat jauh berbeda dengan di sisi Allah. Demi Allah, manusia tidak boleh lagi menceritakan saya dengan sesuatu yang tidak pernah saya kerjakan. Setelah ini saya tidak akan menyentuh kasur lagi hingga bertemu dengan Allah. Maka sejak saat itu Abu Hanifah senantiasa melaksanakan sholat malam dengan tekun dan istiqomah. Di saat malam yang sepi dan manusia pada terlena dalam tidurnya, beliau bangun untuk bersuci, kemudian memakai pakaian yang terbagus. Janggutnya dirapikan dan menghias dirinya dengan memakai bau-bauan yang harum. Selanjutnya berdiri di mihrabnya dan menghabiskan malamnya dengan sholat secara khusyuk, atau duduk bersila untuk membaca Al-Quran dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hanifah selalu menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi teguran serta ancaman. Demikian pula jika berdoa, tangisannya sangat memilukan hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sholat malamnya, ada yang meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah selalu mengulang-ulang bacaannya, yang artinya, sebenarnya hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan pahit.
Al-Quran surah ke-54 ayat 40. Sudah menjadi kebiasaan bagi Abu Hanifah melaksanakan sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun. Bahkan ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Kisah ke-10, berani karena benar. Keberanian Imam Hanafi dalam menegakkan kebenaran yang telah diyakini telah diketahui masyarakat umum, para ulama sejak zamannya hingga sekarang. Bahkan ia terkenal sebagai orang yang mahir dalam mematahkan hujah musuh-musuhnya. Ia tidak tertarik akan kemewahan dunia sehingga tidak ada alasan untuk takut menderita maupun sengsara. Karena pada dasarnya hanya orang-orang yang cinta kepada dunia itulah yang penakut hingga tidak mau menegakkan kebenaran yang diridhai Allah. Menurut riwayat, jika beliau melihat adanya kemungkaran atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka seketika itu juga ia berusaha melenyapkannya. Kelunakan dalam hatinya lenyap seketika, keberaniannya muncul kemudian bertindak tegas terhadap kemungkaran itu. Pada suatu hari seorang Khawarij Ad-Dakhak Asy'ari datang menemui Imam Abu Hanifah dan orang tersebut langsung menegurnya, "Bertaubatlah wahai Abu Hanifah." "Kenapa saya harus bertaubat?" kata Imam Hanifah. "Dari perkataanmu yang membolehkan tahkim yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib," kata Khawarij. "Bersediakah Anda berdialog dengan saya dalam masalah ini?" kata Imam Abu Hanifah. "Ya," kata Khawarij. "Jika kita berbeda pendapat dalam masalah ini, kepada siapa kita bertahkim?" kata Abu Hanifah. "Bertahkimlah kepada orang yang kau kehendaki," kata Khawarij. Abu Hanifah menunjuk seorang lelaki yang tak lain adalah teman si Khawarij itu sendiri. "Putuskanlah di antara kami dalam perselisihan ini." Kemudian Abu Hanifah berkata kepada si Khawarij, "Saya rela dengan temanmu. Apakah engkau rela juga?" Dengan gembira si Khawarij menjawab, "Ya, saya rela." Abu Hanifah menjawab, "Celaka kau. Engkau membolehkan tahkim tentang perbedaan yang terjadi di antara kita, dan kau mengingkari terhadap dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Khawarij terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari yang lain, datang pula seorang Khawarij dengan membawa pedang terhunus dan ditodongkan kepada Abu Hanifah seraya berkata, "Apa yang hendak engkau katakan kepada seseorang yang mati karena meminum khamar? Apakah dia kafir atau muslim?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Dari manakah dia berasal? Apakah dari golongan Yahudi?" Khawarij menjawab, "Bukan." Lalu Abu Hanifah berkata lagi, "Dari golongan orang Islam." Khawarij berkata, "Benar." Lalu Abu Hanifah berkata, "Nah, engkau sudah menjawab sendiri." Jawaban yang terakhir itu membuat Khawarij tertegun beberapa saat, kemudian menyarungkan pedangnya kembali. Abu Hanifah berani menolak kedudukan yang akan diberikan oleh penguasa, baik berupa pangkat ataupun hadiah yang sangat menggiurkan. Keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah kezaliman penguasa, itulah yang menyebabkan Imam Hanafi ditangkap dan dimasukkan penjara. Ya latifan bil ibad